Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridha surgamu dan kami semua berlindung dari amarah, dan selamatkan kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada nikmat paling indah kecuali kita menjadi seorang muslim. Tidak ada kekayaan paling berharga kecuali iman. Karena seandainya kita bukan jadi seorang muslim, yakin tidak akan duduk di tempat ini. Hanya karena Islamnya kita hadir di tempat yang berkah, di majelis yang dirahmati Allah, di tempat yang kita ditemani oleh malaikat, di tempat yang hari ini kita semua didoakan malaikat agar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa malaikat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang berumah tangga pasti ingin menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang yang mulia, merasakan kenikmatan yang paling besar, kebahagiaan paling sempurna, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah contoh betapa banyak orang berbondong-bondong ya, pengen mendaftar menjadi Kangmas ya, Nimas, apalagi Cakning, Kakang Bayu, duta wisata, pengen kelihatan menjadi orang paling cantik, paling ganteng, menjadi orang paling hebat, paling top, berbondong-bondong, berlomba-lomba membaguskan wajah ya, menyempurnakan fisik dan lain sebagainya dilakukan. Tidak hanya urusan level kota, kabupaten, bahkan level Indonesia.
Ada lupa putri Indonesia. Lebih dasar lagi ada namanya Miss World, putri dunia. Berlomba-lomba agar orang tertarik, agar orang kagum, agar orang dilihat banyak orang. Nah, tapi rahimahullah. Tetapi sesungguhnya tidak ada kemuliaan paling besar kecuali kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan di surga Allah taala adalah adanya seorang bidadari. Seorang bidadari. Apa itu bidadari surga? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, misalnya di dalam surat Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung jadi gadis, gak bayi, langsung jadi gadis oleh ciptaan. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Baik, sifat bidadari surga, mereka itu diciptakan bukan dari bayi, kemudian beranjak 5 tahun, 10 tahun, tapi Allah langsung jadikan mereka berupa gadis, dan mereka adalah gadis-gadis perawan. Yang banyak orang laki-laki pasti senang dengan seorang gadis, senang dengan seorang yang belum menikah, ya. Karena itulah Allah menggambarkan bidadari surga itu seperti itu. Apalagi penjelasannya tentang sifat-sifat bidadari surga, Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh sebelum suami mereka, baik oleh manusia maupun jin. Allah menjelaskan Bapak Ibu, istimewanya bidadari surga, cirinya mereka perawan, sopan, artinya akhlaknya baik. Sampai disebutkan menundukkan pandangannya. Wanita yang menjaga kehormatan diri, menundukkan pandangan, tidak liar, ghaddul basar, dan tidak pernah disentuh manusia. Tidak pernah disentuh manusia. Karena begitu sucinya dan mulianya bidadari surga ini. Maka bayangkan bapak-bapak punya istri yang sopan, adabnya baik, akhlaknya mulia, menundukkan pandangan, menjaga kehormatan diri. Wanita yang kalau dia bicara lemah lembut, kalau di jalanan dia tidak jelalatan, kalau ke mall enggak semuanya pengen dibeli, menundukkan pandangan kan itu Pak.
Orang nggak bukan pandangan Pak, semua dilihat, nanti dipilih-pilih. Karena penundukan pandangan itu nggak suka dunia, Pak. Nah, itu wanita mulia di surga. Maka luar biasa kalau ada seorang laki-laki di dunia punya istri kayak begini. Apalagi cirinya? Nabi menjelaskan, wa likulli wahidin minhum zawjatani yura muhsatihima min wara'i lahmi. Setiap seorang dari mereka memiliki dua istri yang sumsum betisnya dapat dilihat dari balik dagingnya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ada sumsum betisnya bisa dilihat dari balik dagingnya. Karena apa? Karena indahnya. Tapi istri-istri ini, tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak juga ada kebencian. Bahasa kita, laki-laki ini punya dua istri. Isi yang satu dengan yang lain tidak pernah apa? Rukun, nggak pernah cekcok, nggak benci, ya. Hati mereka menjadi hati yang satu, mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Gimana Pak kira-kira rasanya Pak? Punya istri begini Pak? Isinya dua, rukun, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Oh, surga luar biasa Pak. Iya. Kadang-kadang punya istri satu tengkar setiap hari Pak. Bayangkan punya istri dua yang luar biasa indah sampai dikatakan ya sumsum betisnya dapat dilihat dari balik dagingnya. Ibu-ibu, kalau ibu suaminya punya istri satu lagi Bu, isi jenengan kira-kira sopan, menundukkan pandangan, cantik luar biasa. Kira-kira ibu-ibu ini seneng apa cemburu? Kira-kira Bu, jenengan cemburu apa seneng Bu? Sakit hati. Diracun. Hatinya mulai gundah. Bu, wanita surga, suami punya dua istri itu di antara dua istrinya tidak berselisih, tidak gegeran, tidak cekcok. Ya, itu luar biasanya wanita di surga. Bayangkan Bu ya, betisnya, sumsumnya luar biasa. Perawan, ibu ya punya suami, isinya perawan, sopan, lemah lembut, bicaranya tenang, menundukkan pandangan, menjaga kehormatan diri, sumsum betisnya terlihat, masya Allah, dan gak cekcok. Itu kan membuat ibu-ibu ini kan gemes. Apa lagi cirinya? Ya, innal mar'ata min nisa'i ahli jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina khullah. Sesungguhnya seorang wanita surga sungguh terlihat putih betisnya di balik 70 gaun. Artinya apa Ibu ya? Gaun, apa Bu gaun itu? Pakaian. Pakaiannya berapa lapis? 70. Kira-kira tebalnya kayak apa Bu? Pakaiannya 70. Ya, kainnya lapis berapa? 70. Segini kira-kira ya. Tapi lihat,
betisnya bisa terlihat dari balik 70 gaun. Kira-kira yang membuat putih betisnya terlihat itu gaunnya yang terawang apa betisnya? Iya. Kayak gini loh ibu ya. Ada seorang wanita berselimut, lalu selimutnya bercahaya. Itu cahaya karena selimutnya yang tipis apa cahayanya? Karena cahaya. Berarti putih itu kelihatan karena cahaya betisnya. Karena cahaya betisnya, bukan soal tebalnya. Artinya walaupun gaunnya ini tebalnya kayak apapun, Nabi menjelaskan kayak apapun tebalnya, sebanyak 70 gaun itu putih betisnya nampak. Oh, Masya Allah. Kayak apa cahayanya? Kalau di sini kira-kira lampunya berapa watt? Wah, itu luar biasa. Ya. Ada di dunia ini begitu, Bu? Ada? Nggak ada ya? Ada ibu, nggak usah 70 Bu. Yang gaunnya 5, yang putih kelihatan putih betisnya ada. Apalagi yang 70 ya? Itu luar biasa. Ya. Dan Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain tentang wanita surga, kalau seandainya seorang wanita surga, bidadari surga muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit dan akan memenuhi bau yang semerbak antara bumi dan langit, dan sungguh kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, luar biasa ibu. Kalau hari ini ibu-ibu ada wanita surga, apa? Kalau kisahnya Pak Joko Tarub apa siapa itu? Nawang Wulan. Siapa Nawang Wulan itu? Joko Tarub itu. Dongeng nggak jelas ini. Dan kita ini seringkali terpesona begitu-begitu. Ceritanya nggak jelas jeluntrungannya. Ya, katanya bidadari langit. Padahal pakaiannya nggak nutup aurat gitu. Ini kalau benar kisahnya itu bidadari surga, maka kalau namanya Nawang Wulan, Jakarta Tarub itu, pasti wanita itu akan menyinari antara langit dan bumi. Oh, terang benderangnya luar biasa. Apalagi bau harumnya semerbak antara bumi dan langit. Kayak apa wanginya Pak? Isi jenengan wangi Pak? Wangi Pak? Bau balsem, minyak kayu putih. Bayangkan Pak, punya istri, bau wanginya itu tercium antara langit dan bumi. Kira-kira parfum berapa liter Pak? Pak, 1 ton ini. Luar biasa Pak. Dan kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, kayak apa indahnya? Apa cirinya? Perawan, sopan, menundukkan pandangan, tidak pernah disentuh manusia, sumsum betisnya terlihat, menyinari bumi dan langit, harum seluas langit dan bumi. Kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, kalau begini kira-kira ibu-ibu cemburu apa enggak? Cemburu. Kalau suaminya nanti di surga dapat ini Bu, kira-kira ibu-ibu di mana nih tempatnya? Tempatnya di mana ibu-ibu kira-kira? Waduh, nanti saya bersama suami saya. Ya, jadi bayangkan ibu-ibu luar biasanya bidadari surga. Ya,
Nah, ibu-ibu rahimahullah, ini ciri wanita surga. Dan cukup itu enggak. Apa yang dikatakan? Wa indahum qasiratut tarfi 'ain. Di sisi mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Tadi betis, pakaian, menundukkan pandangan, tapi matanya jelita. Apa jelita itu? Indah, cantik, menarik, membuat orang terpesona, membuat laki-laki adem. Gitu lagi. Oh, tak cemburu ibu-ibu ini. Wah, ada wanita begitu di sisi suaminya. Ya, jangan karena ada wanita begitu, ada foto di HP suaminya, ngregesi gitu. Baru foto, Bu, baru foto itu. Ya, apalagi ada wanita surga kayak begitu itu. Ya. Dan Allah katakan ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik, terjaga kemuliaannya. Mereka menjaga diri dari perkara yang tidak halal buat mereka, menjaga dirinya, tersimpan dengan baik. Maka luar biasa wanita surga ini, ya, dengan semua sifat-sifat mulianya, dengan semua sifat-sifat yang mulia. Ya. Apalagi sifatnya? Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan para bidadari itu permata yakut dan mutiara. Siapa yang punya mutiara di sini? Bapak-bapak punya mutiara, Pak? Punya, Pak? Nggak punya. Nanti punya mutiara, Pak, di surga. Ya. Gimana tambah cemburunya ibu-ibu gitu? Kalau nanti di surga istri dari suaminya itu permata yakut dan mutiara. Luar biasa indah dan mulianya wanita-wanita surga, ya, wanita-wanita surga. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan hurun maksuratun fil khiyam, bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam tenda. Ibu-ibu, jadi wanita bidadari surga itu nanti di samping jelita, putih bersih, bercahaya, bau harum, mereka dipingit dalam tenda. Tapi ibu-ibu, jangan bayangin tendanya kayak tenda pramuka, ya. Tenda-tenda di surga, ya. Jadi bidadari surga itu mereka dipingit dalam tenda. Dan tenda surga itu tentu lebih mulia daripada sebagus-bagusnya rumah di dunia, daripada seindah-indahnya wanita, daripada seindah-indahnya bangunan di dunia ini. Mereka dipingit di dalam tenda. Maka seorang wanita di dunia pasti akan cemburu kalau suaminya itu, kalau istri dari suaminya itu wanita-wanita seperti ini, pasti sangat cemburu. Tetapi ibu rahimahullah, seorang jangan bayangkan tendanya kayak tenda pramuka, atau tendanya kayak tendanya siapa ini, Muammar Gaddafi, yang kalau keluar negeri itu Muammar Gaddafi nggak pernah tidur di hotel, nggak pernah. Muammar Gaddafi selalu bawa tenda, tapi tendanya luar biasa. Tapi ya, ibu-ibu rahimahullah, ada wanita-wanita dunia
yang nanti mereka akan masuk surga, dan masuk surganya ini dengan luar biasa, ya, bersama dengan keluarga mereka. Artinya ibu-ibu rahimahumullah, ya, kalau bidadari surga itu tinggalnya di tenda, wanita dunia ahli surga tinggalnya bukan di tenda, tinggalnya di rumah di surga, ya. Yang itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nahl, Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang takwa. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, bidadari tempatnya di mana? Di tenda. Wanita solihah masuknya ke surga. Artinya ibu-ibu, tempat wanita solihah yang bertakwa kepada Allah, wanita-wanita baik, nanti tempatnya di surga. Tapi kalau bidadari tempatnya di tenda. Syarat seorang wanita masuk surga harus jadi wanita yang solihah, ya. Wanita yang solihah, ya. Jadi ibu-ibu rahimahullah, seorang wanita hendaknya berusaha menjadi wanita yang solihah agar mereka Allah tempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang wanita-wanita penduduk bumi ini mereka akan menjadi bidadari surga, sehingga mereka akan mengalahkan seluruh keindahan bidadari surga. Mereka akan lebih mulia daripada wanita-wanita yang Allah ciptakan sebagai bidadari surga. Syaratnya mereka harus menjadi wanita-wanita yang solihah. Artinya ibu-ibu rahimahullah, kalau ada wanita-wanita di dunia dia solihah, maka di surga nanti dia akan mesti lebih mulia daripada bidadari surga. Sehingga ibu-ibu nggak perlu khawatir, ya, nggak perlu khawatir kalau suaminya nanti punya istri lebih dari satu. Kenapa? Karena suaminya nanti di surga akan punya istri yang kondisinya lebih mulia daripada yang kita sebutkan tadi. Syaratnya senantiasa berusaha menjadi wanita yang soleh. Itulah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Bal nisa'ud dunya afdal minal huril 'ain." Bahkan wanita dunia lebih afdal, lebih mulia daripada para bidadari surga. Ibu, tunggu ya. Jadi kalau penjenengan lihat ada wanita dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi itu, Nabi katakan sesungguhnya wanita dunia itu afdal
lebih baik daripada bidadari surga. Ya. Maka seorang wanita hendaknya menjadi wanita yang salihah. Ya. Mengapa wanita dunia yang salihah lebih baik daripada bidadari surga? Karena Nabi SAW menjelaskan ketika Ummu Salamah bertanya, Nabi katakan bisolatihim bisolatihinna wasiyamihinna wa ibadatihinna lillahi azza wa jalla albasallahu azza wa jalla, disebabkan karena mereka sholat, berpuasa, melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan dia hiasan cahaya di wajahnya, wujuhihin nur wa ajsadihin harim, dipakaikan pakaian sutra putih, ya. Dan bajunya berwarna hijau serta perhiasan kuning mengkilat. Jadi rahmatullah, wanita-wanita solihah itu akan lebih mulia daripada bidadari surga jika wanita di dunia itu mereka senantiasa sholat, berpuasa, ibadah kepada Allah, ya. Dan Allah akan berikan cahaya di wajahnya. Kalau cahaya bidadari surga itu bisa menerangi langit dan bumi, maka wanita di dunia yang salihah cahayanya mengalahkan cahayanya bidadari surga. Pakaiannya lebih baik daripada bidadari surga, bajunya perhiasannya lebih baik daripada bidadari surga. Maka disinilah kemudian seorang wanita harus sungguh-sungguh berusaha menjadi wanita yang salihah, ya, menjadi wanita yang salihah, agar mereka senantiasa menjadi wanita terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang menjelaskan, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shama syahruha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktunya, berpuasa sebulan penuh, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Ibu-ibu, jadi ibu-ibu nanti wanita begini ini pintu surga banyak, sesuai dengan amal ibadah mereka. Orang puasa, pintu surga namanya apa? Pintu surganya namanya Ar-Royan, ya, Ar-Royan. Tapi wanita solihah dengan ciri-cirinya yang baik, nanti ketika sampai di pintu surga Allah katakan, silakan masuk pintu surga mana saja yang engkau mau, pintu surga mana saja yang engkau suka. Tapi perhatikan ibu-ibu, harus punya ciri, sholatnya istiqomah, puasa Ramadannya sungguh-sungguh, menjaga kehormatan diri, taat pada suami, ya, itu cirinya. Mereka akan menjadi wanita terbaik di surga. Ya. Jadi kalau tadi kita sholat, insya Allah kita sholat, puasa kita lakukan, menjaga kehormatan diri kita lakukan, termasuk yang keempat adalah taat kepada suami. Jadi ibu-ibu rahimahullah, pentingnya taatnya seorang wanita kepada suaminya.
menjaga kehormatan dirinya, ya. Secara detail misalnya gimana bentuk taat seorang istri kepada suaminya, ya. Bagaimana bentuk taatnya seorang wanita kepada suaminya? Nabi katakan dalam hadisnya, wa nisa'ukum min ahli jannah al-wadudul walud al-'ud ala zawjiha alladhi idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuqu ghamdan hatta tardu. Kata Nabi, istri kalian yang akan masuk surga yaitu yang mudah beranak banyak, yang anaknya banyak, apalagi sifatnya yang penyayang kepada suaminya, apalagi yang senantiasa kembali kepada suaminya. Apa maksudnya kembali pada suaminya itu? Yaitu jika suaminya marah, maka dia pun segera datang kepada suaminya dan meletakkan tangannya di tangan suaminya dan berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai engkau memaafkan aku atau ridho kepadaku. Ibu-ibu, apa cirinya ini? Satu, bidadari surga itu dari dunia. Satu cirinya apa? Anaknya banyak. Ibu-ibu anaknya berapa? Ada yang 10? Gak ada. 8. Sekarang gak ada. Paling banyak berapa? Di sini 5 ada. Oh 5. Paling banyak 5. Gak ada yang 10, Bu. Wah, kalah dengan mak saya. Saudara saya 10. Ya, saudara saya 10. Jadi mak saya masuk kategori ini. Nah, mak saya masuk kategori ini karena anaknya banyak 10. Ibu-ibu belum masuk ini. Karena baru 5, 4, 3, 2, apalagi cuma 1. Banyak wanita takut punya anak banyak. Ibu, trauma gitu. Apa lagi cirinya? Yang sangat penyayang kepada suaminya. Ibu-ibu sayang suami atau mangkelan? Kadang-kadang sayang suaminya sampai Nabi katakan, ya, jika suaminya marah, ibu-ibu pernah suaminya marah? Kadang-kadang pas sering. Jika suaminya marah, cirinya apa? Dia datang kepada suaminya, lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, lalu mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai engkau memaafkan aku. Bu, tahulah Bu, bayangan Bu ya. Yang marah siapa Bu? Yang marah siapa? Suami. Yang datang? Istri. Yang meletakkan tangannya? Istri. Yang minta maaf? Istri. Yang janji tidak tidur? Istri. Saya ulang Bu ya. Jangan-jangan salah ini. Yang marah? Yang boleh? Yang kurang ajar? Yang datang? Yang minta maaf? Istri. Yang janji tidak tidur? Istri. Itu Bu. Bisa Bu ya? Jangan-jangan kebalik. Jangan-jangan kebalik ini. Istri marah, yang datang suami, yang minta maaf suami, yang tidak tidur suami. Biasanya gitu Bu. Ibu-ibu kalau pengen jadi wanita surga, yang beda dari cemburu kepada ibu-ibu itu cirinya.
Suaminya marah, istrinya datang minta maaf, ya. Suaminya marah, istri jadi tidak tidur, gitu ya. Yang itu Nabi katakan, ya. La tu'dhim ro'ah zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal khuril ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa indaki takhilun yushiku an yufariquki ilaina. Jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat di kalangan bidadari akan berkata, apa kata bidadari surga itu? Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Gimana Bu? Boleh nyakiti suaminya Bu? Nggak boleh marah-marah sama suami, ya. Nggak boleh merendahkan suami, ya. Nggak boleh mendolimi suami, nggak boleh bentak-bentak suami, nggak boleh ngomong kasar kepada suami, nggak boleh nggak ngereken suami. Apa tuh Ibu gitu? Apa tuh? Angel wis. Bu. Ya karena kenapa sulit? Karena balasannya luar biasa, Bu. Surga dan bidadari surga akan cemburu gitu. Kalau balasannya ringan, hadiahnya ringan kayak apa? Kipas angin gitu. Nah, itu gampang Bu. Cukup ikut jalan sehat gitu. Dapat kulkas gitu. Iya. Iya Bu. Dapat kulkas apa lagi? Kipas angin apa? Jam dinding, payung gitu ya. Kalau pengen dapat surga dengan semua kenikmatannya, berat, tapi bisa. Ya. Maka ibu-ibu, ya, jadilah wanita solihah kepada suami kita, ya. Jangan menyakiti suaminya. Oke. Kalau suami salah, minta maaf atau dimaafkan. Bu, dimaafkan. Ibu-ibu kenapa harus maafkan suami walaupun suami salah? Atau bapak-bapak maafkan istri kalau istri punya salah? Kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu pengen suaminya masuk surga? Pengen. Bapak-bapak pengen istrinya masuk surga? Apa enaknya Pak? Pasangan kita punya salah, lalu kita tidak maafkan, lalu suami kita masuk surga, lalu suami kita masuk neraka, istri kita masuk neraka. Dan kalau istri punya suami, suaminya melakukan kesalahan, lalu istrinya tidak memaafkan, berarti suami akan masuk neraka. Karena istri tidak, apa enaknya hidup di surga tanpa suami yang masuk neraka kan? Apa enaknya kita suami masuk neraka karena dosanya tidak dimaafkan oleh istri? Sama bapak-bapak. Oke. Apa enaknya bapak-bapak? Gimana perasaan jenengan? Istri jenengan melakukan kesalahan tidak dimaafkan. Apa bahagianya istri masuk neraka, Pak? Maka ini pentingnya suami istri saling memaafkan. Sehingga kalau ada masalah rumah tangga harus saling memaafkan. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, mari kita jadikan keluarga kita ini keluarga yang rasa surga.
rasa surga, yaitu suami istri yang senantiasa berbuat baik kepada sesamanya. Ya. Istri berbuat baik kepada suami dan suami berbuat baik kepada istri. Terutama ibu-ibu, ya. Jadilah wanita solihah yang bidadari surga kepadamu, cemburu kepadamu, sebagaimana Nabi menyatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Ya. Jadi ibu rahimahullah, kalau ada wanita di dunia secantik apapun, gak usah cemburu kepada suaminya. Ya. Yang bahaya adalah jangan sampai kemudian kita tidak bersama dengan suami kita di surga Allah Ta'ala. Seharusnya kita ini cemburu kepada wanita-wanita ahli surga, bidadari surga. Ya. Dan supaya kita ini bersama dengan suami kita dan bidadari surga yang sangat luar biasa mulia itu cemburu kepada kita, maka hendaknya wanita berusaha menjadi wanita yang soleh. Ya. Bukan berarti bapak-bapak boleh dolim kepada istri, Pak. Ya. Suami juga tidak boleh semena-mena kepada istri. Pak, hadis ini tidak boleh dikatakan begitu, Pak. Ya, tidak boleh suami itu dolim kepada istri. Tidak boleh suami itu menyakiti istri. Tidak boleh suami itu semena-mena kepada istri. Lalu mengatakan, nanti kan istri saya datang ke saya. Nanti kan istri saya minta maaf saya. Kan istri saya akan jadi begini, tidak boleh. Ya. Kenapa? Seorang suami yang dolim, dia melakukan dosa, dia akan menanggung dosanya di akhirat. Seorang istri yang solehah dengan semua kebaikannya, dia akan mendapatkan pahala dan dia akan menikmati indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis tentang wanita solehah itu bukan untuk justifikasi seorang suami dolim kepada istri, bukan untuk merendahkan wanita, tetapi hadis ini tuntunan bagi rumah tangga, bagaimana sama-sama berusaha menjadi suami terbaik dan istri terbaik. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang selamat di dunia sampai di surga Allah Subhanahu. Demikian kajian pagi hari ini, kita tutup dengan doa syafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi,